atas karyanya. Mari baku gandeng torang Mari kita berikan aplaus kita semua dan Bapak Ibu disilakan duduk. Misi dan program hebat Jilid 2 supaya ketika kita dengar dengan jelas, kita pulang, kita ajak yang tidur di rumah, yang jalan-jalan di kebun, di pantai untuk ikut hemat. Dan marilah kita memberikan aplaus kepada Bupati kita, Bupati Teluk Bondama periode 2025 2030. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan hidup dan bernapas, beraktivitas, dan hari ini kita ada di Kampung Maimari dalam rangka orasi politik calon bupati dan wakil bupati hemat. Terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Bupati yang sedianya harus hadir bersama-sama pada siang sampai sore hari di Kampung Maimari, namun beliau dalam perjalanan kita tugas beberapa waktu lalu saya di sini dan beberapa acara, kemudian Bapak Wakil melakukan perjalanan ke pulau pagi tadi, sedianya harus berangkat pagi dari pulau ke sini, tetapi terhalang angin sehingga mereka singgah di Wamesa. Tadi pas kita tiba sini kami telepon coba hubungi Pak Wakil, baru keluar dari Wamesa Bubar menuju Wasior. Lalu karena itu atas nama Bapak Wakil Bupati dan saya sendiri, Tutiri Buai Wiate, itu pana terima kasih to Bapak Wesi so kamu rupanya Amo Omi sini Jai, semua yang bikin prosesi adat hari ini mengantarkan kami sebenarnya sama-sama di Bapak Wakil Bupati, tapi hari ini saya sendiri tidak mengurangi nilai budaya, tidak mengurangi nilai adat, tidak mengurangi rasa hormat, menghormati sesama kita. Saya punya tete, dia pun nama Edward Marani, asli akan ada itu. Kau ini dari Yohana dapat dari Yopet dapat Marije, dapat saya. Jadi hari ini kita keluargaku, kita kumpul terus terbungkus, bungkus ya. Saya bangga hari ini, tapi saya haru dan sedih karena keluarga kumpul dan Tete Edward Marani pasti dia tersenyum walaupun sudah di alam kubur. Tete dia asli. Bukannya kalengan. Ya. Ya, oke, sudah cukup sih saya tambah. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang dalam perjalanan ke Bondama bersama rombongan yang sedang ada ikut Bapak Wakil Bupati, kita berjuang. Perjuangan itu butuh waktu, tenaga, pikiran.
perlu pengabdian. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim beserta seluruh jajaran, ketua-ketua partai dan ketua-ketua partai pendukung, anggota dewan terpilih yang boleh berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami di saat ini, Bapak orang tua sesepuh teladan kami, Bapak Haji Japari, yang bersama-sama dengan kita pada saat ini, dari pihak kepolisian yang kami hormati, Panwas Distrik atau mungkin dari kabupaten ada yang hadir yang kami hormati, seluruh masyarakat Kampung Maimari dan mungkin sekitarnya yang sedang hadir, yang kami hormati para simpatisan, para sahabat hemat, para keluarga hemat yang hadir pada saat ini, yang kami hormati, kami banggakan. Sekali lagi kita bersyukur atas perkenan Tuhan kita boleh ada di sini. Kita telah memenuhi Kampung Maimari dalam rangka untuk mendengarkan bersama apa yang akan kami rencanakan ke depan tahun dalam masa pemerintahan 2025-2030. Karena pemerintahan ini akan berjalan sampai sekitar tanggal 14 atau 17 Februari 2025. Pelantikan hebat dilantik kembali. Hebat lanjutkan. Hebat 2 periode menuju nama hebat. Itu hemat. Andi jangan. Jadi Bapak mau pilih siapa lagi? 2 saja. Pilih 2 sudah terbukti. 2 tidak baru bicara. 2 sudah buktikan. 2 punya bekas kaki. Ada di Maimari juga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kandidat bupati, wakil bupati harus bisa menyampaikan visi dan misi yang mau dilaksanakan pada masa pemerintahan yang akan berlangsung. Sudah begitu, sudah jelas dalam peraturan, baru kampanye tidak sampaikan visi misi. Kampanye yang bicara orang saja. Artinya kehilangan konsep, kehilangan gagasan, kehilangan ide. Kenapa kehilangan ide? Karena tidak melihat karakter budaya orang Jawa, tidak melihat dalam wilayah ini karakter di wilayah dan permasalahannya mereka tidak tahu. Kalau hemat bisa bicara, karena hemat dari dulu tidur di sini, tinggal di sini, susah sama-sama dengan rakyat, berjuang dengan rakyat, membangun bersama rakyat. Jadi hemat sudah mengenal persoalan daerah yang perlu dilaksanakan. Makanya hemat kampanye di mana tetap menyampaikan visi-misi berurutan dari 1, 2, 3 dengan lengkap, tidak kurang. Halo hemat, keluarga hemat, sahabat hemat. Silakan, saya tahu di sini ada yang bukan sahabat hemat. Silakan rekam. Silakan ambil video. Hemat tidak takut. Hemat laksanakan kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hemat bicara bukti. Awe jadi pelajaran buat kamu yang jalan di Gibaran secara video. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, karena PKPU bilang begitu, kandidat bupati, pasangan calon bupati, kampanye itu menyampaikan visi dan misi.
Jadi kalau ada yang sudah dengar dan diulang lagi, mudah-mudahan tidak bosan. Tetapi bisa kita terima sama-sama, kita cerna sama-sama, dan ke depan akan kita laksanakan secara bersama-sama. Demi Wondama yang sehat, yang pintar, yang hebat, maka kita harus bersama-sama. Dengan penuh rasa hormat, saya minta izin menyampaikan visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh Hemat pada masa pemerintahan 2025-2030. Visi Hemat adalah peradaban dan keadilan untuk kemandirian masyarakat Teluk Wondama. Hemat! Hemat! Ada. Bukan kaleng-kaleng. Tonton video ini, dong bicara sampai, tapi tidak bicara program, tidak bicara visi dan misi. Awalnya dong tidak baca PKPU 13 kah? Mau jadi pemerintah, mau jadi pemimpin, harus patuh aturan. Masa tidak baca PKPU 13? Ya, saya minta izin sekali lagi. Jadi itu kami punya visi yang kami bawa. Kita angkat peradaban pertama karena ikon Wondama adalah tanah peradaban orang Papua. Yang kedua, pengertian dari peradaban adalah kita melangkah maju dari satu kemajuan yang satu kepada kemajuan yang lain. Saya biasa suka pakai contoh. Dulu tete dorong pakai cawat, sekarang kita pakai baju. Dulu tete dorong berlayar, kemudian pakai perahu Johnson kayu, sekarang pakai fiber. Itu kemajuan. Dulu tidak ada SMA 5, sekarang ada SMA 5. Tidak ada. Siapa yang bangun? Hemat! Siapa yang bangun? Hemat! Karena Hemat peduli dan cinta rakyat Wondama. Tiap hari kalau hujan, orang lain mungkin pangku kaki, duduk di mobil AC, ruangan AC, duduk enak. Saya tidak. Saya punya anak-anak di Rado, Dotir, Main Ali, dorong pergi sekolah bagaimana? Kalau dorong ke SMA dan SMK dan SMP. Anak-anak yang ada di Rasieri, bagaimana mereka ke SMK? Harus jalan kaki naik ke atas. Di SMP Rasieri baru naik tunggu angkutan umum. Maka rasa cinta itu yang saya bilang, Hemat mengenal daerah, Hemat mengerti karakteristik wilayah dan seluruh persoalannya. Maka berjuang sampai sudah berdiri SMA 5. Kemarin waktu asesmen saya datang lihat kita buat anak-anak yang ikut asesmen di SMP Dotir. Kita masuk ke dalam tuh, ada orang keringat, saya juga keringatin orang. Langsung saya suruh adik-adik telepon. Dong harus saya kalau begini harus begini terus ya. Dia tunjuk begini. Saya suruh dia ini, saya tunjuk begini. Ya, saya suruh dia. Saya bilang, aku telepon ke toko. Telepon ke toko, datang segera. Pasang AC untuk anak-anak di SMP Dotir. 2 unit pasang supaya mereka duduk sekolah dengan tenang, belajar dengan tenang. Karena Hemat cinta rakyat dari dulu sampai sekarang. Hemat sudah buktikan. Bukan baru mau bicara-bicara. Jam itu juga saya minta pasang AC. Karena itulah generasi yang kita bilang sehat, pintar, hebat. Itu bukan uang pemerintah, itu uang pribadi.
tapi karena nurani sayang rakyat. Silakan Bapak Ibu di mulai mari bisa pergi lihat. Sudah pasang ini, Aten, sudah pasang hari ini. Karena Bapak Torai ajar kami untuk memiliki indera keenam. Beliau begini, untuk mengenal persoalan daerah, membaca dan langsung menjawab. Yang bisa dijawab, saya bisa jawab, jadi saya langsung dulu. Untuk dipakai dua lagi terus ya. Dan sudah lihatin, telepon toko datang sore ini pasang AC untuk anak-anak di SMP Dotir yang mereka punya apa itu? Karena kami dididik oleh Bapak Torai untuk memiliki perasaan terhadap persoalan daerah yang bisa segera dijawab, jawab. Yang tidak bisa itu kita programkan lewat program pemerintah. Baru begitu kalau masih ragu, hemat lagi. Masih ragu kan tidak? Baik, terima kasih. Jadi ada visi peradaban yang kita bawa. Peradaban, bagaimana ikon tanah peradaban kita angkat kembali dalam pola hidup setiap saat. Tetapi peradaban adalah kemajuan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Itulah yang kita istilahkan dengan Wondama hebat. Kedua keadilan adalah bagaimana seluruh daerah wilayah paling kurang ada program pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat di Kabupaten Tonggonama. Kalau kita bicara hari ini berarti Dotir, Paimari kita layani. Tempat ini masih kecamatan, kami jalan kaki soleh, turun di bawah sini kalau tidak. Turun di bawah sini baru jalan kaki ke Dotir, letak sawah di Dotir. Ya, tahun 90-an cetak 13 hektar di Rado. Saya lupa kalau tidak salah di Dotir sekitar 8 hektar. Bapak lumayan ya, 1 hektar di Dotir dan 13 hektar kita cetak di Rado. Itu jalan kaki bak PC, tidak pakai sepatu. Jam 6 pagi dan wasior, jam 6 sore baru pulang dari Rado atau Dotir. Hemat tidak duduk enak-enak, tidak pakai SPPD. Kami kerja gratis. Tis. Maaf, saya terulang. Tis. Hemat saudara dari sini dari dulu sampai sekarang. Masa kamu masih ragu hemat lagi? Ya, jadi ada peradaban, ada keadilan, ada kemandirian. Kita berharap dalam pemerintahan ini atau dalam pemerintahan ini kami persiapkan generasi anak Wondama supaya mereka pintar dan mereka berdiri menjadi tiang-tiang pikul rumah besar Wondama. Nanti dorang bikin bangunan tingkat. Nanti mereka yang bikin bangunan hebat. Hemat rintis. Dari masih kecamatan, hari ini hemat masih merintis. Jadi itu visi. Bicara visi, maka pada tahun 2003 sebagai kepala Bapeda, saya bersama-sama dengan tim kami menyusun visi 2005-2025 adalah visi Wondama Kabupaten Pariwisata dan Bahari. Sudah terlaksana terakhir di tahun 2025. Maka di tahun 2020 tahun berikut 2025-2045 visi yang kita bawa adalah Wondama Viatemo Wewesano. Wondama yang maju dan terkenal. Itu visi 20 tahun yang akan kita lakukan. Kami ini nanti 5 tahun selesai.
siapa lagi yang naik? Lanjutkan itu untuk 20 tahun pemerintahan. Wondama yang maju dan terkenal. Hari ini Wondama sudah terkenal. Kita baru kerja satu saja. Batu peradaban kita bangun. Wondama sudah terkenal. Apalagi yang lain kita buka. Baru satu hemat kerjakan. Masih ada 2, 3, 4 lagi akan kita kerjakan supaya buat Wondama terkenal, Wondama hebat. Maka dengan hormat dan kerendahan hati dari visi tersebut, kami bawa 5 misi saja. Tidak banyak-banyak. Banyak nanti kita bisa kerja. Kemarin kami cuma bawa 3 visi saja karena tahun pemerintahan terlalu pendek. Undang-undang pemerintahan bilang kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Tapi karena pemerintah mau bikin serentak, maka kami dikurangi 2 tahun jadi 3 tahun. Tapi 3 tahun itu kami juga perlu lakukan konsolidasi, koordinasi dengan pejabat yang ada dan program yang ada. Maka waktu kami kerja efektif hanya 2 tahun 7 bulan. Seperti bulan balik telah begini, waktu sudah habis. Jadi kalau orang bilang tidak ada perubahan, tidak ada omong kosong, ini pasti kami ini. Kamu tak lihat kah? Kami kerjakan 2 tahun 7 bulan saja. Jadi orang lain memakai ukuran masa pemerintahan 5 tahun untuk 2 tahun 7 bulan. Tapi program yang dikerjakan oleh Hemat 2 tahun 7 bulan hampir sama dengan program 5 tahun. Karena kami kerja dari kota sampai pulau melayani masyarakat Undang. Ya. Jadi itu yang dikerjakan oleh Hemat. Misi pertama adalah kita ke depan kita harapkan 5 tahun kemudian Wondama memiliki pembangunan ekonomi yang maju dan berdaya saing. Dia punya teori banyak, buku sudah jadi, siap ditetapkan oleh DPR saja. Tapi saya kasih tahu yang praktis saja, yang siap kita laksanakan. Dengan beberapa contoh. Jadi dia punya teori itu nanti pemerintah punya urusan. Tapi yang gampang dikerjakan Papua. Hemat sudah bersiapkan. Bukan Hemat baru mau bicara. Maka tahun depan itu kalau itu pendeta laki-laki dia pasti bawa istrinya. Kalau itu pendeta perempuan dia pasti bawa suaminya. Belum tentu dan juga dari denominasi gereja yang lain dan juga dari pemerintah daerah yang lain sudah telepon menyampaikan bahwa Bapak Bupati, waktu saya masih belum cuti, Bapak Bupati kami mau datang lihat batu peradaban. Mari tepuk tangan. Itu yang bikin begitu dilantik pada tanggal 5 Mei 5 Mei kan 5 April ya. 5 April. Semangat sampai lupa tanggal pelantikan. 5 Mei 2021 saya sampaikan bahwa Wakil Bupati ada uang atau tidak kerjakan batu peradaban. Saya bilang kerjakan bagiannya Tuhan, bagiannya kita nanti Tuhan yang kerjakan. Dan terbukti begitu kami mulai kerjakan, provinsi dukung dengan anggaran, dari pusat juga dukung dengan anggaran. Tahun ini kita bangun Meri dengan anggaran sebesar 11 miliar. 8 miliar dari Kabupaten Teluk Ondama, 3 miliar dari Provinsi Papua Barat. Kalau itu bukan tanda heran kah? Itu tanda heran yang Kaine bilang. Saya beri rasa hormat saya kepada Bapak Ketua di mana? Oh ya, Bapak Ketua. Bukan Bapak Torei 2 periode tidak berusaha. Tapi tidak sampai membangun. Izin
Bapak Indugri, Bapak Indugri dan Bapak Indugri juga telah berusaha, tapi belum sempat. Di saat pemerintahan 2 tahun 7 bulan ini kami langsung kerjakan. Artinya saya lihat dari kacamata rohani bahwa Tuhan memperkenankan pembangunan itu dilaksanakan oleh hemat. Bukan Bapak pun tidak berjuang, Bapak pun berjuang. Ada master plan yang telah dikerjakan. Bapak Tugai sekitar 3 master plan. Ya, sesama anak-anak Tuhan, anak-anak IKI kita berjuang. Tapi Tuhan tetapkan hemat yang melaksanakan pembangunan batu peradaban di Aitumeri. Jadi jangan ragu kepada hemat. Tahun ini 11 miliar. Tinggal berapa pekerjaan lagi? Tangga naik, kemudian sekolah tua, kemudian lapangan tahun ini dikerjakan, dan patung kene. Kalau itu selesai, maka Aitumeri akan jadi ikon, akan jadi sejarah, akan jadi tempat kunjungan bagi masyarakat, bagi berbagai kalangan. Berapa bulan lalu dari Kementerian Hukum dan HAM datang dengan stafnya berdoa di batu peradaban. Makanya di jajaran birokrasi biasa saya bilang, kenapa yang jauh ditunggu panas, baru kita yang dekat ini dingin-dingin. Maka saya sudah himbau kepada pemerintah, dan kemarin saat pimpin ibadah di Wondamabi, di Maranatha di Hati, saya usul kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta, bagaimana kalau kita setting satu waktu setiap minggu ada jemaat dan jemaat bergantian berdoa. Berarti tiap hari ada kemuliaan kepada Tuhan di surga, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Batu peradaban pun tidak tertutup kemungkinan bagi saudara-saudara kita yang lain untuk datang berdoa, karena sepanjang ini itu sudah terjadi. Jadi konsep-konsep gagasan sudah ada di hemat. Salah satunya tadi, kalau kita bergantian setiap minggu, bayangkan ada berapa ratus jemaat ini yang tiap hari, tiap minggu ada doa di situ, maka tiap hari Bapa di surga tersenyum bahwa orang Wonama memuji, memuliakan Tuhan setiap saat, dan itu dasar dari kehidupan yang ada di Wonama. Sebab sekarang terjadi degradasi nilai. Anak umur di bawah bisa menghina orang yang lebih tua. Dulu tidak. Dulu kita hormat sekali orang tua. Jadi itu ekonomi. Ya, saya kembali lagi. Bagaimana tahun depan sekian ribu orang datang, nanti mereka mau makan. Saya kadang-kadang dalam hati bilang begini, kampung berapa ikan? Sekian ribu orang yang nanti datang. Ya, ikan berapa ton, berapa kilo. Ini dukungan provinsi, kita sudah perbaiki pabrik SK yang ada di Maimarin. Bapak dan sudah tahu? Sudah dikerjakan. Itu atas usul dari hemat. Jadi kalau ada orang bilang, itu provinsi, memang betul dari provinsi anggarannya, tapi kalau tidak ada di sini tidak akan jalan. Konsep itu lahir dari sini, dari niat, dan kami diskusi terus. Kenapa? Supaya waktu tamu-tamu datang ada ikan di situ, panitia siapa yang mau beli ikan datang ke situ. Kami sudah bangun pabrik es mini rendah murah energi di Rumerpon dan di Roswar. Satu hari dihasilkan 190 sampai 100 batang es balok. Itu yang pertama. Ekonomi ya, langsung praktek. Dia punya teori-teori, saya tidak usah cerita. Artinya fasilitas, sarana prasarana, modal dan lain-lain. Nanti, itu tugas pemerintah. Saya mau cerita yang langsung praktek saja. Yang kedua, pagi tadi baru saya terima kontraktor yang mau bangun. Bapak Prabowo punya program makan gratis. Akan segera dibangun.
Ibu lihat sampai tidur lagi ya. Itu contoh. Sudah bangun di Sorong Selatan dan di Bintuni Salah. Hari ini mereka tiba di sini untuk membangun dapur umum untuk anak-anak kita, makan makanan gratis dan bergizi. Ini program dari siapa? Bapak Prabowo dari partai apa? Hemat. Mambor dari partai apa? Maka kita jangan lurus. Takut buat. Jadi mereka sudah ada di sini untuk membangun dapur umum untuk anak-anak kita, makan sehat, makan bergizi dan makan gratis, makan siang. Bapak Prabowo pada saat sambutan menyampaikan, saya ingin masyarakat saya, anak-anak sekolah paling kurang 1 hari makan makanan bergizi. Gratis. Tis. 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 Kalau tunjuk situ tapi ada di Palu semua ada situ jadi. Tadi saya lihat begini, jangan marah ya. Kita sedikit jangan terlalu tegang, kita sedikit santai. Ini yang saya sampaikan bahwa ini hal praktis yang perlu kita harus siap. Waktu kami rapat, saya bilang terus pikir, kampung berapa ikan berapa ton, apalagi rica dan lain. Saya bilang, sudah Bapak Dandim, saya tanam serai saja. Karena serai ini bisa tumbuh lapis yang rumput, tidak semprot pupuk, tidak semprot obat, serai tetap hidup. Mari kita lihat apa tanaman-tanaman yang harus kita siapkan dan itu punya nilai jual pasti. 2 kegiatan ini akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Ya, sudah pasti akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kalau teori-teori yang lain tidak usah saya sampaikan. Saya kasih contoh itu saja. Bapak dan Ibu, ada tim makanan gratis yang tiap hari beli sayur, beli ikan dari masyarakat. Tapi juga satu abad tanah peradaban ada panitia yang pasti akan beli sayur ikan dari masyarakat. Maka mari kita kelola sumber daya yang ada supaya menjadi pendapatan bagi masyarakat. Itu yang dalam program diantara sejumlah program ekonomi kami namakan satu program adalah dompet berisi. Masyarakat punya pendapatan dari situ. Ya, itu ekonomi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Saya tidak ulang, nama sehat, pintar, hebat. Sumber daya manusia tadi saya sudah bilang tadi. Ada SMP Dotir, ada SMA Dotir, SMA Rado, yang kami berusaha supaya bisa jalan. Sudah tinggal di tempat, langsung komputer hidup, anak-anak dorang belajar komputer. Dunia sekarang sudah teknologi sudah maju, tidak ada lagi batasan. Anak-anak harus tahu komputer, teknologi informatika supaya mereka ke kota, mereka dapat bersaing dengan anak-anak lain di kota. Maka anak-anak Wondama, saya himbau anak-anak Dotir, anak-anak Maimari, anak-anak Rado, mari sekolah dengan menguasai teknologi informatika supaya kalian pintar dan bisa bersaing dengan anak-anak di kota. Kami sedang berupaya supaya dalam masa pemerintahan ke depan Hemat bisa menghadirkan berdirinya perguruan tinggi negeri 1 dan perguruan tinggi swasta 1 di Kabupaten Teluk Ondama. Mari tepuk tangan dulu sambil berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kita bisa menghadirkan 2 perguruan tinggi jadi universitas sekaligus belum tentu, tapi paling kurang sekolah tinggi atau akademi bisa berdiri di sini karena universitas perlu waktu yang panjang. Kita sudah kerjasama dengan Universitas Sorong dan telah melahirkan 122 sarjana yang sudah wisuda dan nanti lagi akan lahir 189 atau 199 sarjana. Anak-anak muda ada di sini kan? Mari
Kamu adalah generasi-generasi hebat yang akan dipersiapkan dalam pemerintahan hemat. Karena setelah kalian wisuda, kami akan telah mempersiapkan kalian untuk program profesi guru, untuk mendapatkan sertifikasi. Kami akan memperjuangkan Anda kalian sekalian untuk masuk data Dapodik, untuk bisa diterima, untuk mengajar. Karena dia syarat ada itu. Hemat sudah garis programnya jelas. Kalau ada yang bilang Dorang yang ngurus, saya mau tanya, siapa yang tanda tangan MOU? Yang tanda tangan MOU adalah Hemat di kantor Bandara Sorong. Kenapa? Biaya besar 28 miliar, orang tidak berani. Saya bilang bayar, karena itu anak Papua dan anak-anak Nusantara ada sekolah situ. Adik-adik orang muda, itu tidak bisa kasih berhenti karena kalian sudah kuliah. Saya bilang tidak bisa kasih berhenti, itu sudah kuliah. Kita harus bayar, tugas pemerintah membayar. Sediakan anggaran. Dan kami tanda tangan MOU di Bandara Sorong karena Kepala LLDT Pak Dr. Suril Mofu akan berangkat ke Jakarta. Kita tidak punya waktu untuk ke kampus Uni Muda. Jadi saya turun dari Manokwari, mereka sudah siap di sana. Langsung kami tanda tangan perjanjian kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan Uni Muda Sorong. Jadi ini soal keberanian, soal nurani, beranikah tidak? Hemat berani dilakukan. Maka anak-anakku Uni Muda Sorong, kalian sudah sekolah dan sudah mendapatkan ijazah. Kita akan selesaikan sampai selesai semuanya. Di luar daripada itu, kita juga akan melihat bagaimana ketersediaan sarana prasarana infrastruktur sampai sumber daya manusia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Itu pendidikan menuju Wondama Pintar. Sumber daya manusia juga bicara tentang kesehatan. Ya, Hemat juga akan memperhatikan bagaimana dari kandungan seorang ibu mengandung anak yang bergizi, anak yang sehat sampai melahirkan. Tetapi juga orang-orang dewasa. Bagaimana kita menjaga? Kita akan membangun sarana prasarana infrastruktur pendukung kesehatan supaya bisa baik. Buktinya hanya 2 tahun 7 bulan Hemat bangun rumah sakit Pratama yang sebanding dengan rumah sakit RSUD Albert Rey di Manggurai. Kami bangun ini Kiwar supaya orang tidak jalan jauh-jauh. Hemat juga menyediakan anggaran 7 miliar kerjasama dengan BPJS supaya masyarakat berobat gratis. Jadi Bapak dan Mama dorang, kalau ada yang belum punya kartu BPJS, segera urus supaya berobat gratis. Ya, Bapak? Siap. Saya mau sampaikan begini. Pada satu waktu saya bertemu dengan guru-guru penggerak. Mereka bilang begini, Bapak, kira-kira program apa guru-guru? Saya bilang, kalau saya kasih tahu, kasih pijat telur ini, nanti orang bawa goreng lagi. Jadi tunggu dulu. Bapak dan Ibu kasih kepercayaan, maka ada kebijakan khusus bagi guru dan para medis. Tapi telur itu tidak boleh pijat sekarang, karena orang suka bawa telur yang pijat ini, dok goreng buat dok punya kepentingan. Jadi sudah pasti, sudah ada konsep, sudah ada. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saya kasih pijat 1 telur. Saya sudah perintah staf pada saat sebelum cuti kampanye. Saya bilang, bikin peraturan khusus untuk pendidikan khusus dengan dana khusus. Oh, Dotik, mari kita berikan biaya pendidikan khusus manajemen penerbangan. Kalau ada yang bisa pilot itu ke sekolah.
Tapi yang parkir pesawat, yang administrasi, yang di tower, yang mana saja bisa kita sekolahkan. Kan cuma 6 bulan saja orang sekolah. Itu program disiapkan hemat untuk anak-anak di Rado Dotir Maimari. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada yang lain. Saya mau cerita untuk Bapak dengan Ibu Dorang. Kalau Dorang di Bandara Manokwari, ada anak Papua satu muka putih-putih agak jenggot yang bawa mobil yang isi minyak di pesawat. Itu dia pun nama baru sama ini. Tapi dia bapak nama Karel Mambor. Bapak, dia salah kerja, orang satu pesawat meledak. Butuh keterampilan, tenaga terlatih. Absur udah nama ini. Sergius. Dia yang bawa mobil itu isi pesawat ganti-ganti. Pesawat besar, pesawat kecil, dia yang isi. Anak Undama. Jadi itu ya nanti kita melatih ke situ. Anak-anak sini kita melatih orang. Tapi kalau ada yang mau sekolah pilot, hemat siap biayai. Itu yang saya bilang peraturan khusus, pendidikan khusus, dana khusus, membiayai anak-anak Papua, anak-anak Undama supaya mereka sehat, mereka pintar, mereka hebat. Itu misi kedua tentang sumber daya manusia. Misi ketiga, sarana prasarana infrastruktur. Jalan ini kami mulai, jalan masih lubang, jalan di depan ini. Tapi 2 tahun 7 bulan, jalan sudah mulus. Saya hitung cuma sepangkal dari mana ya? Dari Rado kah? Ke sini, Rado ke sini, dan dari Aisan Dami ke sebelumnya Bangkar. Hanya 2 segmen, 2 bagian di ruas ini yang belum. Itu yang infrastruktur. Dan saya sudah bicara dengan Kepala Dinas PU Provinsi, tolong bangun jalan ini, selesaikan supaya kita lari. Sekejap tiba di Yopanggar. Karena dulu hemat jalan kaki saja. Hemat tidak naik mobil ke Maimari dan Dotir. Hemat jalan kaki kosong. Pagi, sore pulang. Jadi itu jadi catatan untuk hemat. Menjadi pelajaran untuk hemat. Maka anak-anakku yang ada di Maimari, Dotir, dulu jalan kaki, celana basah karena kena embun di rumput, pergi SMP Wasior. Sekarang tidak toh? Ya, itu yang dikerjakan oleh hemat. Jadi kita sediakan sarana prasarana infrastruktur pendukung, baik untuk ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor yang lain. Hemat pasti akan kerjakan dalam 5 tahun yang akan datang. Satu tadi saya sampaikan, hemat, kami sudah draft raperdanya supaya pada saat nanti kita punya bandara di Mawoi tadi, maka pendidikan khusus akan dilakukan. Saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu, sarana prasarana infrastruktur Bandara Mawoi, Bandara ISG ini ditetapkan di Waropen dengan nama ISG ini, maka kita semua bertanggung jawab supaya bisa terlaksana. Yang kedua, bandara akan memperkuat daya tahan Kabupaten Teluk Ondama. Yang ketiga, bandara akan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Maka atas perjuangan hemat menjelang akhir masa jabatan Bapak Presiden Bapak Jokowi, ada sejumlah program nasional yang dicoret. Tapi hemat berjuang sampai bandara Istisak Sambalkene di Mawoi sudah masuk dalam rencana pembangunan nasional di Bappenas. Dan juga sudah masuk dalam Renstra Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dan bulan Juni tahun lalu kami sudah rapat teknis dengan konsultan perencana untuk membangun sisi darat, terminal, gedung operasional, gedung-gedung lain-lain sampai gedung listrik. Sedang disusun dokumen perencanaannya.
Hemat sudah kerja. Hemat bukan baru bicara. Apa waktu kita dapat perencanaan itu, dong gambar atap ini ikut mau. Saya bilang rubah, ikut atap rumah orang Mudama. Gambar sudah ada di sana. Dong buka gambar maju lagi begini. Monumen itu dong taruh, dong gambar pesawat, patung ke bentuk pesawat. Bisa dia menghadap ke darat, menghadap jalan masuk ini. Saya bilang rubah. Mereka bilang, Bapak, gambar apa? Bapak belum mau tahu saya kasih gambar apa? Saya suruh kerjakan Biripi Muandu, taruh di situ sebagai monumen. Buku kehidupan dan tiba, taruh sebagai monumen di situ. Yang konsultan perencana ini dia bilang, dia dari Bali. Kita keluar dari bandara Bali itu udah ada gambar apa bikin bagus jadi. Begitu keluar dari pintu bandara, kita pasti foto di situ. Semua orang, luar negeri, orang Indonesia, orang mana saja pasti foto situ. Saya bilang, aku bikin sama dengan di Bali. Orang keluar dari bandara minta foto dulu. Wah, bisa. Saya bilang, kamu suruh saya kasih luar Bali yang rakyat atau orang Mudama. Jadi kalau kamu tidak kerjakan, naik memboru. Apa usah mantai mau dulu apa? Dia bicara begitu. Bata, kau tu jangan. Sebab Biripi Muandu ini sejarah budaya, akar budaya orang Mudama. Jadi jangan main-main. Dan saya sudah bikin dia punya. Sebenarnya itu saya mau bikin buat saya taruh depan saya ke rumah. Tapi demi rakyat Mudama, biarlah mereka kerjakan di situ. Itu sarana prasarana infrastruktur, tentunya kita akan lakukan berbagai hal. Yang keempat adalah lingkungan hidup. Dulu kita lomba desa di sini, saya kerja di sini 3 bulan. Mari juara 1 lomba desa. Jajaran di kali ini ke atas dan lain-lain. Tidur di kampung ini, bakar ikan di pantai di bawah situ. Mari juara 1 lomba desa. Akan ada itu. Hemat tidur kampung dengan rakyat. Bukan baru mau datang bicara, tapi tidur di kampung. Dan mari juara 1 lomba desa. Untuk kami ke Jakarta dengan mama desa di sebelah, bapak desa dia bilang, karena ibu ini saya suruh beli sup ikan buat bapak desa makan, kami tiba malam jadi. Almarhum Bapak Marani. Jadi Aceh yang membuka kasih pisah tulang daging untuk Bapak makan. Bapak makan karena Bapak tidak bisa lihat toh. Bapak biasa panggil saya komandan. Dia bilang, komandan, saya makan habis, saya tidur di mana? Saya bilang, Bapak ini hotel mewah. Bapak tinggal pindah dari meja ke tempat tidur, Bapak tidur. Hanya sayang Mama yang menikmati Jakarta dan Bapak tidak bisa. Bapak jadi artis di Jakarta karena para bupati, gubernur, camat di Indonesia minta foto dengan dia. Dia bilang begini, Bapak hebat deh. Pak Cidi tidak lihat tapi dia desa bisa juara. Saya bilang beliau ini punya kemampuan manajemen. Saya juga membela satu desa. Kita mau bicara dengan baik. Jadi saya bilang, beliau walaupun tidak melihat, tapi kemampuan manajemennya bagus. Beliau bicara dan rakyat laksanakan. Maka desa, mari juara 1. Jadi, lu mau ganti foto-foto dengan dia. Terakhir, lu bilang kami tidak boleh jalan, yang Pak itu naik dekat sana sampai. Begitu Ikasio. Saudara siapa yang dapat gambar itu ini? Hanya ada camat satu di Bulukumba bilang, Bapak nanti saya yang pegang beliau naik foto dengan Bapak SBY saat itu. Misi keempat adalah lingkungan hidup. Mari sama-sama kita lihat lingkungan hidup ini supaya kita bisa hidup dengan baik. Jadi saya minta kepada lingkungan hidup, kita harus belajar dari pengalaman banjir. Selain kita akan menata sungai-sungai, normalisasi dan lain-lain, saya minta lingkungan hidup
tanam bambu yang besar-besar macam pohon pinang ini. Ada yang lebih besar lagi, sepanjang kaki bukit ini. Barang itu jatuh di sewa hutan, itu milik dia. Bisa dijual, bisa bikin apa, mobiler, kursi meja. Meja-meja yang kursi meja yang di Jawa dong bikin jadi mobiler, itu kita tanam. Dia berfungsi sebagai zona penyangga. Orang lingkungan hidup dong bilang buffer zone, supaya waktu terjadi banjir ada tahanan-tahanan yang bisa dilaksanakan secara alami. Di luar daripada nanti program fisik yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah pada saat pemerintahan akan datang. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima adalah reformasi birokrasi. Bagian ini saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang. Tapi ada camat lagi. Ada guru kah, para medis kah yang tidak kerja baik, Bapak dong kasih tahu. Kemarin 2,5 tahun, 7 bulan tuh aturan batasi, jadi saya rebrand 5 tahun kerja baik boleh. Kalau tidak minta maaf saja. Kami perlu orang yang mau kerja melayani rakyat. Dulu masih kecamatan, Bapak Yomi jadi camat. Kami pergi potong kayu di Rurui. Kayu apa ini? Kayu bakau. Dorong pakai rakit, berenang dari Rurui sampai di Lapangan Wosimi. Pikul kena hendak ke rumah. Kami tidak tanya, Pak Camat, mana SPPD? Kami kerja saja. Saya kadang-kadang merenung. Saya bilang, Tuhan baik. Dia beri kesempatan saya mengabdi di saat susah. Dan dari pengabdian itu sudah ada hasil yang Tuhan kerjakan. Kami hanya alat saja. Selebihnya kuasa Tuhan yang membimbing dan menolong. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu visi misi yang akan dilaksanakan oleh Hemat dalam masa pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Saya bicara pas, saya lihat kakak ini dia ada berdiri di depan saya. Pas lomba desa itu, kakak ini dia pikul, bawa motor bendera-bendera, jalan pasang ya, beliau jadi saksi bagaimana kami lomba desa. Mau penilaian itu, kakak ini dia yang naik dia motor, pikul apa ini, baliho itu nama apa ini? Umbul-umbul, pasang sepanjang jalan. Jadi barang saya cerita, kalau si Jagui mau nanti Pak itu ada bilang, tapi Bapak ada toh? Ya, beliau jadi saksi. Bagaimana kami berjuang dengan apa adanya, dengan hati nurani yang tulus untuk membangun daerah ini, walaupun kecil. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, visi dan misi Hemat 5 tahun yang akan datang. Yang banyak hal, tetapi kalau saya cerita nanti sampai malam tidak selesai. Saya kasih contoh-contoh praktis saja. Terakhir saya ingin klarifikasi. Ada bahasa yang bilang don't tulis nama. Don't tulis nama, dong bilang Insinyur Hendrik Syangke Mambor MM dalam kurung mantan Bupati Teluk Wondama. Dr. Andes Andarias Kaikatui Messi tentang wakil Bupati Teluk Wondama, baru bicara bareng takaruan di belakang. Saya bilang yang begini Pak Mas kan langsung kasih berhenti dorang. Karena sudah mengarah kepada mendiskreditkan personal. Dan PKPU 13 tidak mengharuskan itu. Tapi karena kamu kasih berhenti, saya kasih tahu. Karena sesungguhnya Mambor dan Kaikatui adalah bupati dan wakil bupati definitif sampai Februari 2025. Dan lanjut. Jadi saya punya 2 kesimpulan. Yang pertama, dia tulis karena dia nganggau. Bapak Ibu yang bukan nama nganggau itu artinya tidak mengerti. Ada yang lebih tidak baik, tapi saya tidak mau sebut kata itu.
sudah keluar surat pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Ini belum ada, kami doa hanya cuti di luar tanggungan negara. Tidak terima gaji, tidak dibiayai oleh negara. Hanya 2 bulan saja, Bu. Itu. Yang kedua, mereka berusaha memprovokasi, membohongi rakyat, mempengaruhi rakyat supaya tidak percaya kepada Hemat. Karena tidak ada cara lain lagi. Mau bilang bukti, tidak ada bukti. Mau bilang program, belum ada. Jadi terpaksa pakai cara-cara yang tidak baik. Tidak ada. Tidak ada bukti apa-apa, Bu. Kemarin ada yang Bataria bilang, rakyat jangan percaya karena pemerintahan hebat adalah lakukan pinjaman. Memang ada, saya akui, tapi kami laksanakan sesuai dengan aturan. Karena dalam aturan tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah itu diizinkan dalam rangka menstabilkan pengelolaan keuangan daerah. Tanya APBD, tanya kemarin. 20 tahun saya kerja pengelolaan keuangan daerah. Jalan kiri tetap. Baru mulai mengerti sedikit, bikin sampai macam pergi bintek, padahal bikin bintok. Memang diizinkan dalam aturan. Dari zaman Soeharto sampai Jokowi juga lakukan pinjaman negara dalam rangka menjaga stabilitas keuangan negara. Lalu apa yang salah di daerah? Desa pun saya baca aturan bisa melakukan pinjaman. Yang penting disetujui oleh, kalau dalam aturannya di Jawa dong bilang BPD, di sini Tatojo, Paperkamte. Ya, desa pun bisa melakukan pinjaman. Jadi kalau bilang salah, aduh saya mau bicara lagi tapi Bang Basara jadi tidak boleh main diskriminator. Tapi saya mau sampaikan yang benar. Jangan dengar yang begitu. Karena mereka membohongi rakyat. Banyak hal. Saya bagi itu jadi contoh saja. Tapi demi daerah saya korbankan apa yang kami miliki. Kau mau bicara tapi kalau kemarin dia bilang BDB, kamu yang bikin. Bupati bisik tutup dari mana? Baru mau tahu ada bupati lagi. Saya bisa kasih tahu rahasianya. Jadi itu tambahan saja. Mari kita berdoa supaya tanggal 27 November 2024 masyarakat semua berbondong-bondong pilih nomor. Di sini pilih nomor. Awas, jangan sampai saudara angkat tangan lagi. Nomor 2. Pilih nomor 2. Sebab program jelas. Mengenal permasalahan daerah, mengerti permasalahan daerah, mengenal karakteristik wilayah dan permasalahannya, mengenal karakteristik dan karakter masyarakat. Hemat tidur dengan rakyat dari zaman dulu. Tidur di kampung, tidak tidur di kota. Tidur di kampung dengan rakyat, pakai pelita, pakai Petromax, berjuang kepada rakyat, membangun bersama rakyat. Oh ya, mudah-mudahan Tuhan berkenan tanggal 25 kami masuk, tanggal 23 jam 7 malam serah terima jabatan dari pejabat sementara kepada Bupati dan Wakil Bupati definitif. Dan setelah itu hari Minggu tanggal 24 kita ya pastilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah. Dan tanggal 25 pagi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Pondama Mambo dan Kakotui kembali memimpin Kabupaten Teluk Pondama. Selesai apel kami serahkan sertifikat tanah untap di Undiboy atau ada berapa apa Iriati. Setelah itu kami mendatangkan batu pertama
pembangunan SPBU di KIB. Setelah itu kita resmikan kantor Dewan Adat. Setelah itu kami hari itu juga dari pagi sampai sore kita ke Sowepu untuk launching stasiun pengisian bahan bakar nelayan di Sowepu dan di Ron. Hemat kerja untuk rakyat dengan hati yang tulus. Hemat berjuang untuk rakyat. Itu yang namanya sarana prasarana infrastruktur pendukung dalam membangun ekonomi daerah. Bapak dan Ibu, kalau dong bicara ekonomi, au hebat kalau dalam 2 tahun, au bolak-balik ekonomi. Membangun ekonomi itu tidak gampang. Tidak ada bukti apa-apa, tidak ada. Baru bangun tidur. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan dalam orasi politik hemat kali ini. Terima kasih kepada semua keluarga dan sahabat hemat di Kampung Maimari, Dotir, Rado, dan semua yang hadir pada saat ini. Dan juga terima kasih kepada kepolisian dan Pangwas yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak, dan semua yang hadir pada saat ini. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Rawinana Weseso Tatawura. Saya di sini tidak banyak bicara karena beberapa kampanye kami sudah sampaikan tentang partai politik yang sampai saat ini tetap kita setia untuk mendukung hemat jilid 2. Kita dukung. Yang perlu saya sampaikan di sini penekanan kepada saudara-saudaraku yang Nusantara. Jangan kita takut. Tidak takut. Sebab kebenaran sudah ada di hemat jilid 2. Kalau tadi kita dengar Bapak Mambor bilang kita menjadi saudara di atas peradaban orang Papua, tetapi kita bersaudara di atas bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang melarang untuk sebutan nama Nusantara, berarti mereka kemudian jadi akan membatasi gerak-gerak daripada orang-orang Nusantara. Bulan Februari 2025. Untuk itu kepada saudara-saudara yang tadi saya sebut, pikir baik-baik. Mari kita kembali untuk melaksanakan tugas masing-masing di tempat kerja masing-masing. Yang kedua, saya juga mau memberikan himbau kepada kita yang ada di klasis GKI Wondama. Ingat, pangsidang kita sudah minta di Waropen dan kita bawa ke Wondama. Saya hanya memberikan penguatan saja, penguatan mental bahwa kita harus gas. Saya setuju gas. Setuju gas. Setuju gas. Setuju gas. Gaspol, laju, menang, menang. Saya bilang kita gas, jangan khawatir. Tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan program pembangunan di Kabupaten Margonda secara induk sudah disampaikan oleh Bupati kita Bapak Insinyur Hendrikus Mambor MS
mau menyambungkan saja. Ya, yaitu yang pertama, kami dari partai politik yang mendukung atau merekomendasikan kepada Bapak Hendrik Mambor dan Bapak Andreas Kakatui ada 8 partai dengan jumlah kursi 14 kursi. Luar biasa Bapak Ibu, 14 ini, tidak main-main. Ya, kalau tadi Bapak Bupati bilang bahwa presiden itu siapa? Dari partai mana? Kalau gubernur yang besok maju siapa? Domingus Madaca. Dari partai mana? Itu Bapak Kuro Makani punya bos. Ya, mana Bapak Kuro? Ya, kalau yang Bapak Kuro berarti itu Bapak Domingus Madaca. Ya, lihat Kuro ingat Domingus. Wakil Gubernur Papua Barat siapa? Muhammad Labotani dari partai Gerindra. Wah, ini sudah mendekat-dekat ini. Bupati Kabupaten Tengkorak siapa? Hendrik Mambor dari partai Gerindra. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau tadi dari presiden turun ke gubernur sampai ke bupati, berarti kalau Bapak Mambor dan jalan lurus dan jalan tol. Jalan tol itu jalan bebas hambatan. Siapa kalian putus? Gas putus. Tidak pandang lagi. Artinya besok Bapak Hendrik Mambor dan Andreas Kakatui pimpin Wondama 2025-2030. Wondama akan jalan mulus ke provinsi sampai dengan pusat. Dengan diperkuatkan oleh 14 KPK Kabupaten Teluk Wondama. Yang pegang palu dari Gerindra. Wakil ketua 2 dari Partai PAN. Wah, 2 saya sudah cukup, apalagi yang lain lagi. Ya, jadi sampai di 2 saja, tidak lebih tidak kurang. Karena hemat adalah 2. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekali lagi sampai ngimbau mengajak pada tanggal 27 November 2024 kita pilih nomor 2. Kita pilih nomor 2. Pasangan ini adalah pasangan yang memenuhi standar untuk bagaimana menjadi seorang bupati dan wakil bupati. Memang undang-undang memberikan ruang kepada siapa saja, tapi kita harus lihat sesuatu standar itu akan membuat satu kerjasama yang baik di dalam memutuskan, merencanakan eksekusi sebagai eksekutor dalam membangun di kabupaten ini. Jadi posisi mereka sama, tidak bisa diragukan itu. Kalau tidak ada keseimbangan, maka masa jabatan itu sangat meragukan. Itu menyangkut keseimbangan. Kemudian suatu masa jabatan yang hanya 2 tahun 7 bulan, itu kita lihat di kacamata di DPR seolah-olah Bapak sudah kerja 5 tahun. Untuk itu saya percaya kepada Bapak Ibu, kita sekarang bukan bodoh lagi. Kita sudah paham, kita tahu. Kalau cuma 2 tahun 7 bulan itu mau bikin apa? Kita lanjut ke 5 tahun yang berikut. Sepakatkah Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat kayak sebelah sini? Sepakat? Seperti itu. Karena gaya dan cara untuk memimpin sudah ada di sini, di Bapak berdua. Saya tidak pernah berjanji, tapi kali ini saya berjanji, saya berani berjanji untuk masyarakat 4 kampung ini dengan dapil 3 sekalian. Karena kenapa saya bisa berani berjanji? Karena saya sudah tahu dari pusat kami punya partai, dari provinsi Pak Wakil kami punya partai, di kabupaten kami punya partai. Jadi apa lagi yang kita harus ragu? Kenapa saya harus ragu mau berjanji kepada masyarakat untuk mendorong aspirasi masyarakat yang kemarin dia sempat bisik-bisik, Pak Matius nanti kasih masuk ini kah, nanti kasih masuk inilah. Jadi
untuk kedepannya saya berjanji akan mendorong, akan mengawasi. Itu janji saya kepada masyarakat Dapil 3. Dan yang kedua juga saya sampaikan, di kabupaten ini eksekutif dengan legislatif kan 2, eksekutif 2, legislatif 2, dua-dua jadi peran penting di dalam pemerintahan ini. Jadi apa lagi yang Bapak Ibu yang kita harus ragukan? Tidak ada. Semua program nanti tetap kita kolaborasi eksekutif dengan legislatif. Jadi Bapak Ibu harus pahami, jangan asal ke sana ikut, ke sana ikut. Saya yakin sekarang masyarakat Teluk Bondam ini sudah pintar, sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang bisa kita ikuti, yang mana yang bisa tidak ikuti. Saya rasa sudah tahu. Ada yang ragu? Ada yang ragu? Maimani setuju menangkan hemat? Maimani, Rado, Dotir harus menangkan hemat. Karena hemat kita sudah lihat semua. Di antara kita semua suku sudah ada di dalam. Semua profesi ada di dalam. Jadi saya berterima kasih, saya sebagai Nusantara dituakan dan juga diberikan kesempatan. Saya hanya menghimbau kita berkuat. Kenapa? Program yang Bapak Bupati sudah pernah laksanakan sangat jelas, dan yang akan dilaksanakan ke depan juga sangat jelas. Termasuk adanya rencana makan gratis, program Bapak Presiden untuk membangun dan membuat dapur umum di Undama, makan gratis untuk anak-anak sekolah kita. Ini program yang baik, mari kita support, mari kita dukung. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan karena 2 menit yang dibatasi itulah yang kedua. Jangan pernah ragu, dan sekali lagi saya minta yang merasa akan memenangkan Bapak Mambur, Bapak ini mana orangnya? Mana? Saya minta yang angkat tangan itu pasti ada di hati. Yang angkat tangan pasti ada di hati, yang angkat hati. Yang angkat 2 jari mana? 2 hati? 1 hati tapi 2 jari, diangkat. Terima kasih. Hanya hemat yang bisa berdiri di atas semua golongan dan profesi, termasuk saudara-saudara saya yang ada di Nusantara. Jangan pernah ragu, dan yang masih ada di jalan luar cepat tarik masuk di pagar sebelum tanggal 27. Akan ada penyesalan kalau tidak bersama hemat. Jelas? Jadi saudara saya, sekali lagi saya tutup orasi saya bahwa kalau saudara saya di Nusantara bersatu, pasti hemat menang dan pasti Wonda mau maju dengan program yang tadi sudah dipaparkan. Setuju? Pilih hemat, pilih hemat, menangkan hemat. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Waktu yang diberikan kepada saya hormati Bapak Bupati dengan ibunya, saya hormati Bapak tim pendukung Bapak Bupati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya minta sama 2 kampung, Dotir dan Maimari sama ibu-ibu. Saya minta supaya tanggal 27 kita harus mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Supaya nanti ke depan Bapak dan Dua akan melihat kita. Jangan kita belok kiri kanan kayak ular bisa. Nanti 2027 karena Bapak dan Dua yang pendukung dari pusat
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, di sore hari yang indah ini mengakhiri seluruh rangkaian acara kita di sore hari ini. Saya percaya bahwa orasi politik yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati kepada kita semua adalah pikiran-pikiran yang cerdas yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, adalah bagian daripada perenungan panjang beliau dan Wakil Bupati Pak Mambor dan Pak Kaikatui dalam perjalanan menempuh perjalanan panjang di dalam kabupaten ini, dari tidak ada dan menjadi ada, dan dari gelap, dan hari ini kita bersama-sama duduk di tempat ini. Ini bukan sesuatu yang gampang. Pengalaman membuktikan, dan hari ini kita semua bisa merasakannya. Tak ada orang yang tidak punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman, jangan coba-coba bermain di arena ini. Pengalaman adalah kekuatan besar bagi seorang pemimpin untuk bisa membawa pemerintahan ini dengan baik. Dan itu dimiliki dengan sangat luar biasa oleh Pak Bupati kita hari ini, Pak Bupati Hendrik Mambor dan Andreas Kaikatui. Saya pernah berada di situ. Tapi hari ini kenapa saya harus merendahkan diri dan mendorong mereka berdua, menghormati mereka dua untuk terus membawa perahu ini, membawa Undama ke depan. Karena kita harus saling menghargai, dan saya harus menghargai mereka berdua. Dan saya setujukan kepada Bapak dan Ibu semua, ini yang harus kita jalankan untuk membawa mereka berdua untuk memimpin daerah ini. Jangan cari-cari lagi, jangan pikir-pikir lagi, jangan bermimpi buruk lagi. Ini yang terbaik untuk kali ini yang Tuhan kasih. Saya mau kasih tahu di tempat ini kepada Bapak dan Ibu semua. Saya dan Bapak Ibu pada tahun 2019 sidang Sinode Raja Ampat, kami berdua bikin surat resmi untuk meminta sidang Sinode ini dilaksanakan di Wondama. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tidak kasih. Resmi. Kenapa Tuhan tidak kasih? Lalu kalau hari ini Pak Mambor dan Pak Andi bisa sama-sama di Waropen sampai membawa palu ini, bawa pulang di Wondama, kalau sampai hari ini ada kita yang menyangkal, saya pikir Bapak dong tahu sendiri. Orang tua dulu orang bilang kalau kita selesai sidat, kalau palu itu sudah kasih pindah sama rayon atau wig, kamu jaga dia baik-baik. Kalau ada di tengah-tengah kata hari ini ada yang datang mau mendengar saya bilang jangan dengar, tapi tentukan pilihanmu segera sebelum tanggal 24. Kalau hari ini bisa hari ini, jangan tunggu besok. Kalau ada yang datang dari mana-mana untuk merekam, silakan rekam. Tapi jangan asal rekam. Ini kepastian dalam membawa Undama ke depan. Ini kepastian untuk kita membawa Undama 5 tahun ke depan. Saya berharap jangan tinggal rekam-rekam saja. Ambillah apa yang disampaikan oleh Pak Mambor tadi. Itu adalah pikiran-pikiran cerdas yang sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat Undama lewat debat publik dilaksanakan oleh TVRI Papua, dan Bapak dan Ibu bisa menontonnya dan bisa menyaksikan. Itu bukan kaleng-kaleng. Itu bukan omon-omon. Karena sudah sore dan ini sudah jam 4:30, maka kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan di sore hari ini. Dan sebelum itu, atas nama kedua paslon, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Insinyur Hendrik Mambor MM dan Dr. Andreas Kaikatui MSI dan tim, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada teman-teman tim pemenangan di Maimare, baik Korlap maupun masyarakat yang ada di sini, dan juga warga gereja dan masyarakat Nusantara yang sudah memberikan dukungan dan mempersiapkan tempat ini untuk kami melakukan orasi
politik di sore hari ini. Yang kedua, atas nama kedua paslon dan tim, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kapolres dan seluruh jajarannya atas dukungan menjaga Kamtibmas sampai seluruh rangkaian orasi politik dalam kampanye di sore hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar sampai sore hari yang baik ini. Yang ketiga, atas nama kedua paslon dan tim, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan adik-adik Panwas Distrik yang sudah turut mengawasi seluruh rangkaian orasi politik di sore hari bisa berlangsung dengan baik sampai dengan sore hari. Itulah sebabnya kalau ada kata yang kurang dalam penyampaian orasi politik dan juga yang disampaikan oleh teman-teman legislatif maupun ketua-ketua partai, sekali lagi kalau ada salah kata, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak. Itulah kami. Ketidaksempurnaan bukan milik kami dan bukan milik Bapak dan Ibu sekalian. Itu hanya milik Tuhan saja. Oleh sebab itu kami mohon maaf untuk semua yang terjadi dan pastikan bahwa Bapak dan Ibu bersama-sama dengan kami semua membawa kemenangan pada tanggal 27 November 2024. Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ini, saya mengundang Bapak dan Ibu semua yang duduk yang jauh berkumpul mendekat di sini semua. Yang ada di pinggir yang duduk-duduk di rumah-rumah sana, saya minta kumpul semua dari tempat di mana Bapak dan Ibu berada. Kumpul kemarin dekat-dekat sini. Kalau kita datang untuk mendengar orasi politik, berarti Bapak dan Ibu memberikan persetujuan untuk mendukung Bapak Hendrik Mambor dan Bapak Adres Kaikato untuk membawa bendera kemenangan pada tanggal 27 nanti. Maka Bapak dan Ibu saya undang untuk datang bersama-sama kita akan yel-yel terakhir untuk menutup seluruh rangkaian acara sebelum kita doa dan makan bersama. Bapak dan Ibu yang duduk, saya kalau tidak lelah berdiri. Kalau yang surasa seumur dengan saya, umur sama dengan saya, berdiri. Supaya jangan lutut longgar-longgar. Berdiri kalau umur sama dengan saya, berdiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Bupati dan Ibu. Hemat untuk Wondama, Wondama untuk hemat. Lanjutkan dua periode. Membangun Teluk Wondama, bukti nyata orang sulihan. Semua kerjamu Tuhan berkati. Bapak Hendrik Mambor, Andarias Kayu Katui. Bapak dan dua bukan orang baru yang datang membangun negeri. Dari wasyur gelap sampai terang Bapak dong ada. Melanjutkan amanah Bapak Alberto Rey. Mau cari siapa lagi, mau ganti siapa lagi untuk bangun Raimu Wondama. Hemat sudah jelas karyanya. Mari baku gandeng, orang sama-sama mendukung. Hemat kasih dua ronde, jangan barang ini bersambung. Jilid 202 pasti menang. Hemat untuk Wondama, Wondama untuk hemat. Lanjutkan dua periode. Membangun Teluk Wondama, bukti nyata orang sulihan. Semua kerjamu Tuhan Bapak Hendrik Mambor, Andarias Kayu Katui.
pastikan kakak kamu dua yang terbaik. Hemat maju menuju Wondama, sehat, pintar dan hebat.